Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen dan segenap personil Angkatan Laut, para soimin wa soimat di mana saja berada, semoga semuanya dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Ramadan. Tanpa terasa kita sudah melaksanakan puasa tersebut hampir 2 pekan, dan kita seolah-olah tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan yang akan kita kerjakan pun mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga rindu terhadap 4 golongan orang. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu mulutnya banyak membaca Al-Quran. Al-Quran ketika kita baca, maka setiap satu huruf mendatangkan pahala 10. Sehingga ketika kita baca 3 huruf saja, suatu contoh alif lam mim, berarti alif 10, lam 10, mim 10, 30. Berapa kalau 1 ayat kita baca? Berapa kalau 1 ain kita baca? Berapa kalau 1 juz kita baca pahalanya? Luar biasa. Oleh karena itu, amalan yang paling disunahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW di dalam bulan Ramadan ini, yaitu mulut kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Nanti Al-Quran yang kita baca, kata Rasul, akan datang pada hari kiamat, dan dia akan menjadi syafaat penolong kita di akhirat yang akan datang. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga adalah hafidhil lisan, orang yang selalu menjaga mulutnya, menjaga lisannya. Karena dalam pepatah Arabi, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia bergantung dia bisa tidaknya menjaga lisannya. Ibadah puasa Ramadan melatih kita. Kita dilarang bukan hanya makan minum, tapi kita juga dilarang untuk tidak mengatakan yang jelek dari mulut kita. Makanya ketika kita mampu menjaga mulut kita untuk tidak berucap yang jelek, insya Allah kita termasuk golongan yang nanti dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan selama tidaknya manusia bergantung lisannya, ini pun disampaikan dalam makalah Arabi, wa qad yurja li jarhi syaifi bur'un wala bur'un lima jaruh lisan. Ketika tangan tersentuh oleh pedang, lukanya masih kita bisa cari obatnya. Tapi kalau hati kita tersakiti oleh lisan seseorang, kata pepatah tadi, kemana obat tidak dicari. Nah, artinya apa? Kesalahan dari lisan kita ini apabila menyentuh hati seseorang, fatal akibatnya. Orang mungkin kalau terkena pisau, luka 2-3 hari kering, akan terasa sembuhnya. Tapi kalau hati seseorang luka karena lisan kita, bertahun-tahun akan teringat terus. Inilah bahayanya lisan. Untuk itu, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang bisa menjaga mulut kita, lisan kita untuk tidak berkata dan menyakiti hati seseorang. Agar kita termasuk golongan yang dirindukan surganya Allah. Kemudian yang ketiga, amalan yang dapat merindukan atau dirindukan oleh surganya Allah, yaitu wamut imil jian, yaitu memberi makan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Di bulan puasa kita dilatih untuk bersedekah,
Karena itu termasuk amalan yang menguatkan pahala puasa kita. Dan diajarkan juga oleh Rasulullah, beliau ketika berada dalam bulan puasa, beliau sodakohnya karihil mursalah, bahkan seperti angin berhembus. Semakin kencang beliau sodakoh tuh di bulan puasa. Makanya kata para ulama, salah satu amalan yang paling ditekankan Rasul selain baca Quran ya, yaitu bersodakoh di bulan puasa ini. Nah, amalan yang ahli sodakoh itu nanti dirindukan oleh surganya Allah. Pahala yang akan diterima oleh orang yang ahli sodakoh itu luar biasa. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita sedekahkan harta kita, mana qasat sodakotun min malin, tidak akan pernah berkurang hartamu kalau diberikan untuk bersedekah. Makanya tidak ada riwayat atau sejarah orang ahli sodako itu jatuh miskin, nggak ada. Karena ibaratnya seperti kita membuka keran air, semakin kita buka maka semakin ngalirlah sumbernya, seperti itu. Jadi nggak ada ahli sodako. Bener nggak kita pernah dengar, oh dia sekarang jatuh miskin karena dulunya ahli sodako? Nggak ada. Justru ahli sodako yajdad, ngalir terus, ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berat, godaannya berat kalau bersodakoh. Kadang-kadang kita pegang duit 100.000 buat sodakoh, tangan kiri kita pegang 50.000. Kadang-kadang dibisikin oleh setan, kan di kantong belakang ada 10.000. Akhirnya ini keluarkan yang 10.000, berat tuh. Padahal kalau 100.000 kita keluarkan nggak tanggung-tanggung, 700 kali lipat tuh pahala dan ganjarannya yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang nggak mau memberi, yang cuek terhadap orang yang kelaparan, bukan hanya disebut orang nggak bagus itu dalam agama, tapi dicap nggak beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sabda Rasul, ma amanabi man bata sab'anan wajaruhu ja'iun wa huwa ya'lam. Belum dikatakan beriman seseorang apabila tengah malam dia tidur dengan perut kekenyangan, sedangkan tetangganya menjerit kelaparan, dia tahu dia nggak berbuat, belum beriman dia. Subhanallah. Tuh, inilah amalan yang dirindukan surga, bersodakoh, apalagi di bulan puasa. Yang terakhir, yang keempat, amalan yang dirindukan surganya Allah, yaitu kata Rasul adalah wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti kita ini sekarang, kita puasa, tahan lapar, tahan haus, tahan untuk tidak mengotori lisan kita dengan kata-kata jelek. Kita sabar, berarti kita sedang menegakkan agama yang kita anut. Karena Rasulullah bersabda, bunyal Islam ala khamsin, Islam terbangun atas 5 dasar: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ini puasa yang kita kerjakan sekarang ini dalam rangka mengokohkan agama kita. Ini hukumnya wajib. Pantas kalau kita sekarang berpuasa, kita amalannya dirindukan surga, karena kita sedang mengokohkan agama yang Allah turunkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Allah ingin bentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqun, yang bertakwa. Karena tujuan puasa, Al-Baqarah 183 jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hei orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu. Tujuan puasa itu tidak lain, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi pribadi-pribadi yang muttaqun. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu dalam bimbingan, petunjuk, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.